Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 yang dirahmati Allah. Alhamdulillah di pagi hari ini bertemu dengan Pak Eko kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anakku, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita semuanya, ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Selanjutnya kita membaca surat-surat pendek terlebih dahulu. Diawali dengan surat An-Nas bersama-sama dengan Pak Eko. Mari kita baca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sekarang surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selanjutnya surat Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran data lahabi wa mra'atuh hammalatal hatab, fi jidha hablum mim masad. Selanjutnya surat An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Selanjutnya surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Dan tutup dengan tasdik. Shadaqallahul 'adzim. Alhamdulillah kita bisa murojaah membaca surat-surat pendek 6 surat. Alhamdulillah. Selanjutnya anak-anak, Pak Eko akan menjelaskan kembali tentang zakat. Jadi memang zakat itu materinya lumayan banyak dan harus dipahami benar-benar oleh anak-anak. Untuk
Pengertian kemarin sudah Pak Eko sampaikan, zakat artinya tumbuh, berkembang, atau bertambah atau subur. Zakat ini akan membersihkan atau mensucikan jiwa, mensucikan hati. Kemudian pembagian dari zakat sendiri ada dua. Satu zakat fitrah dan dua zakat mal. Kalau zakat fitrah sendiri sejumlah harta berupa bahan makanan pokok, ya, dari makanan pokok yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan itu setiap orang Islam yang masih hidup di dunia. Jadi pengertiannya misalnya ada anak yang baru lahir di sore hari sebelum masuk awal bulan Syawal, berarti sudah wajib untuk dizakati. Yang bertanggung jawab siapa? Yang bertanggung jawab adalah ayahnya sebagai kepala rumah tangga. Kemudian jika anak yang baru lahir itu setelah maghrib, jadi belum wajib dizakati. Zakatnya, wajibnya nanti di tahun yang akan datang. Kemudian besaran zakat fitrah itu kalau di Indonesia berupa beras, karena makanan pokok di Indonesia berupa beras, dan jumlahnya setara dengan 2,5 kg. Ya. Nah, ini masuk dalam syarat wajibnya yang tadi Pak Eko sampaikan. Yang pertama beragama Islam, yang kedua orang tersebut ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Selanjutnya yang ketiga, syaratnya itu mempunyai kelebihan makanan, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Nah, ini yang bertanggung jawab adalah kepala rumah tangga. Nah, waktu mengeluarkan zakat anak-anak ini ada beberapa waktu yang diperbolehkan sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Ini waktu yang diutamakan itu mulai terbenam matahari pada akhir bulan Ramadan. Kemudian yang lebih baik adalah setelah sholat subuh sebelum sholat id. Yang tidak diperbolehkan yaitu setelah sholat Idul Fitri, karena ini akan dianggap sebagai sodako. Waktu-waktunya jadi bisa dilaksanakan dengan baik anak-anak ketika membayar zakat. Zakat terutama zakat fitrah. Selanjutnya zakat mal anak-anak atau zakat harta ini ada ketentuannya, harus sampai nisab. Nisab itu batasan jumlah harta dan batas haul. Haul itu batas waktu. Ya, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Haul itu ya ini berarti setiap waktunya beda, ada yang setiap setahun sekali, ada yang misalnya nanti ada zakat mal itu berupa pertanian itu sekali panen, setiap panen ya itu. Nah, tujuan dari zakat mal ini
untuk membersihkan dan mensucikan harta benda. Karena ada hak kaum miskin dari harta yang kita terima dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini firman-Nya, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Kemudian artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Nah, ini yang perlu anak-anak pahami, yaitu harta yang wajib dizakati. Yang pertama, binatang ternak. Ini unta. Unta itu 5 ekor. Jika memiliki 5 ekor unta dalam 1 tahun, maka berzakat 1 ekor kambing umurnya 2 tahun. Nah, ini kalau memiliki 25 sampai 34 ini ada ketentuannya. Unta sampai 91 sampai 124 ekor unta dalam waktu 1 tahun. Ini 2 ekor unta betina umur 3 tahun. Kemudian sapi atau kerbau. Nah, ini yang ada di Indonesia, sapi atau kerbau 30 sampai 39 ekor. Itu dalam waktu 1 tahun memiliki 30 sampai 39, maka wajib zakat 1 ekor sapi umur 1 tahun. Ya, ini sudah ada ketentuannya. Nah, Anda bisa pelajari. Jika memiliki 70 ekor sapi atau kerbau dalam 1 tahun, maka 1 ekor sapi umur 1 tahun dan 1 ekor sapi umur 2 tahun itu yang wajib untuk dizakatkan. Kemudian kambing dan domba 40 sampai 120 ekor. Ini 1 tahun, ini 1 ekor kambing atau domba. Jadi kalau misalnya ada yang memiliki kambing itu di bawah 40, contohnya 30 ekor, ya belum wajib untuk zakat. Kalau misalnya mau bersedekah, boleh-boleh saja. Selanjutnya zakat emas dan perak. Emas dan perak itu emas nisabnya ini ada 94 gram. Kalau perak 624 gram. Nih, kadar zakatnya 2,5%. Haulnya 1 tahun. Jadi kalau memiliki emas misalnya 100 gram, kemudian dikalikan 2,5%-nya. Misalnya 100 gram itu kali berapa? Sekarang emas misalnya 400.000. Ya berarti 100 kali 400 dibagi jadi dikali dulu ya. Jadi 100 kali 400 dulu. Berarti itu jumlah uang yang dimiliki. Nah, selanjutnya 2,5%-nya dari nilai tadi. Berarti kalau 140 juta ya, 40 juta. Kalau memiliki emas 100 gram berarti kira-kira misalnya 40 juta dikali 2,5%. Anak-anak bisa menilai itu. Jadi 2,5%-nya berapa. Selanjutnya harta perniagaan. Perniagaan itu yang dijual. Jadi barang yang dijual bebas. Alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan semuanya itu perniagaan. Nisabnya sama dengan nisab emas 2,5%. Ya, dalam waktu 1 tahun. Jadi orang yang berdagang
juga berzakat 2,5%. Hasil pertanian semuanya hasil pertanian seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayuran semuanya ada kadar zakatnya. Ini dibedakan jika airnya itu dari air tada hujan maka zakatnya 10%. Tapi kalau airnya dari irigasi itu 5%. Jadi lebih sedikit karena irigasi berarti kita juga harus mengeluarkan untuk zakatnya. Nah, ini sudah ada. Contohnya misalnya padi. Itu 10% jika menggunakan tada hujan. Jadi tidak membayar airnya. Terus 5% itu jika air untuk kebutuhan tanaman padinya itu dengan irigasi. Ini ada biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, rumput-rumputan. Nah, ini jika anak-anak atau keluarganya yang memiliki tanaman ini dalam waktu haul setiap panen itu wajib zakat 10% maupun 5%. 10% yang airnya dari tada hujan, yang 5% lebih sedikit berarti dari air irigasi. Kemudian rikas atau barang temuan, ya, barang peninggalan orang terdahulu. Jadi barang temuan atau harta karun istilahnya. Itu kadar zakatnya itu 20%. Jadi orang jika ada yang menemukan barang temuan bukan di jalan ya beda dengan maksudnya adalah harta karun itu 20%. Nah, sekarang hasil tambang seperti emas, perak, jika menambang emas, perak, timah, tembaga, giok, marmer, batu bara dan lain sebagainya, maka kadar zakatnya 2,5%. Haulnya kapan? Haulnya setiap mendapatkan hasil tambangnya itu tidak setiap 1 tahun. Itu ya, anak-anak bisa diperhatikan secara detail ketika nanti sudah dewasa. Semuanya yang kita miliki masih ada haknya orang fakir miskin. Kemudian yang selanjutnya ini yang mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat. Kalau orang yang berzakat itu namanya muzaki, tapi kalau orang yang berhak berarti mustahik. Ada 8 asnaf ya, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ada fakir, miskin, amil, kemudian mu'alaf, kemudian rikob itu budak, gharim itu orang yang punya banyak hutang tapi tidak sanggup untuk membayar. Beda dengan yang sekarang banyak yang berhutang tapi sanggup untuk membayar, itu belum dikatakan atau tidak dikatakan sebagai 8 asnaf atau mustahik zakat yang berhak menerima zakat. Sabilillah dan yang ke-8 ibnu sabil. Itu semoga apa yang Pak Eko sampaikan bisa bermanfaat. Hikmah zakatnya ini menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah, membersihkan, mensucikan diri dari harta yang dimiliki, mengikis sifat kikir atau pelit atau sifat tercela, mendidik manusia agar senantiasa sadar bahwa harta miliknya itu titipan Allah, dan yang terakhir mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya anak-anak bisa melihat video ini dengan baik. Kemudian ada tugas mandiri, ini bisa dikerjakan. Pak Amin memiliki seorang istri dan 4 orang anak. Berapa zakat fitrah yang harus dikeluarkan Pak Amin? Nah, jadi ini berapa zakat fitrah? Pak Amin 1, istrinya 1 tambah 4 berarti
ada 6. Nah ini itu ya, ada 6, berarti zakat fitrahnya berapa? 2,5 kilogram. Nih Pak Kasman mempunyai 200 kambing. Berapa ekor kambing yang harus dia keluarkan? Nah ini 200, dilihat 200, ini kambing. Nah ini 200, berarti ini ada dalam waktu 1 tahun. Nah sudah ada toh. Kemudian ibu mempunyai emas seberat 150 gram. Berapakah gram zakat emas yang harus ibu keluarkan? Berarti kalau tidak dinominalkan berarti 150 kali 2,5%. Ayah baru saja panen padi 1 ton. Ya. Berapa kilogram? Berarti 1 ton dijadikan kilogram dulu. Kemudian zakat yang harus dikeluarkan oleh ayah jika sawah diolah dengan biaya dan irigasi. Berarti kalau biaya dan irigasi berapa persen? Itu berarti lebih sedikit ya zakatnya ya. Ini dikali prosentasenya, kemudian ini 1 ton diperubah dulu menjadi kilogram. Ada 5 pertanyaan yang ada di sini. Ini anak-anak bisa nanti ketika menulis pertanyaannya di pause atau diberhentikan dulu. Ini Pak Eko lihatkan dulu. Yang pertama, soal pertama, kemudian ini soal yang kedua, ketiga, dan keempat. Ini 4 pertanyaan. Terima kasih dari Pak Eko. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar. Ini tugasnya bisa dikerjakan, kemudian dikirimkan ke kontak WA Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.